إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم على نبينا محمد في العالمين، وصل وسلم على نبينا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibadallah, hari ini adalah hari-hari akhir di bulan Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berpuasa ketika telah sampai pada pertengahan Sya'ban, kecuali bagi siapa yang biasa berpuasa Senin Kamis, atau bagi siapa yang ingin mengganti puasa pada Ramadan yang lalu, atau selain itu bagi orang-orang yang mempunyai nazar dan membayar kafarat, maka diperbolehkan bagi orang-orang tersebut berpuasa. Adapun puasa-puasa sunnah yang lainnya ataupun puasa-puasa sunnah yang tidak biasa dilakukan, maka dilarang baginya, karena untuk mempersiapkan diri memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang salah satu keistimewaannya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran, hudal linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, serta menjadi pembeda yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian mendapati bulan Ramadan, maka berpuasalah. Yani man hadara minkumus syahra wa huwa muqimun sahihun wa afa fi badanihi. Yani diwajibkan puasa bagi kamu sekalian yang mendapati Ramadan dan engkau sedang tidak dalam perjalanan serta dalam keadaan sehat dan mampu melaksanakan puasa. Fayajibu alaihi an yasuma Ramadan. Maka wajib atasnya berpuasa di bulan Ramadan. Fa innahu ruknun min arkanil Islam. Karena sungguhnya berpuasa itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Selain berpuasa, Nabi SAW mewasiatkan untuk kita beriktikaf
pada 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan, dan mewasiatkan pula agar mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam terakhir itu, dan mewasiatkan pula untuk mencarinya, yaitu malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjilnya. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar, malam yang istimewa, malam yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan malam yang mulia ini, maka carilah pada malam-malam di 10 hari terakhir tanpa terkecuali. Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana Ia merahasiakan namanya yang paling mulia di Asmaul Husna, dan sebagaimana Allah merahasiakan waktu yang mustajab pada hari Jumat, dan sebagaimana pula Allah merahasiakan As-Sab'ul Masani dalam Al-Quran. Dan Allah juga sebagaimana Allah merahasiakan As-Salatul Wusta dalam semua salat, dan sebagaimana pula Allah merahasiakan waktu yang mustajab di sepertiga malam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Sesungguhnya Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka Allah berkata, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Apakah ada seseorang yang memohon ampun kepadaku? Fa'aghfirulah, maka aku akan mengampuninya. Wa akhraja ghairuhu fa'aghfaralah, maka aku akan mengampuninya. Jadi bisa dengan dhamma atau dengan fathah, dan keduanya benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni siapa yang memohon ampun pada waktu sepertiga malam tadi. Jadi Allah merahasiakan waktu-waktu mustajab pada sepertiga malam terakhir. Maka bagi siapa yang punya banyak keinginan, bagi siapa yang punya banyak hajat, duduk meminta mulai dari terbitnya matahari pada hari Jumat sampai terbenam. Begitu pula pencarian malam Lailatul Qadar pada seluruh malam di 10 malam terakhir Ramadan, sampai akhirnya kita mendapatkan malam yang mulia itu, malam yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bisa saja berada di malam yang genap, ataupun di malam yang ganjil, ataupun di malam-malam Ramadan yang lainnya. Fa inna Allah ta'ala qad akhfa hadhihi al-ashya'a fi tilka al-ashya' li ajli an takuna 'indaka al-himmah lil ibadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan perkara-perkara yang tadi itu agar kalian seluruhnya mempunyai himmah, mempunyai semangat untuk beribadah. Selain itu, dikhususkan pula pada bulan Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh. Dan Nabi SAW banyak sekali mewasiatkan agar kita sedikit dalam makan. Qala Nabi SAW, bihasbi bani Adam akulatun yukmin sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthu ta'amin wa thuluthu syarabin wa thuluthu li nafs. Maka Nabi SAW menjelaskan, kalau kita tidak mampu berpuasa, maka setidaknya makan sepertiga bagian dari isi perut kita untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Jadi Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Allah mewajibkan puasa pada tahun kedua Hijriah, dan pada tahun itu pula pada 17 Ramadan terjadi perang Badar yang jauhnya berada 270 km di selatan kota Madinah, dan Nabi dan para sahabatnya menempuh perjalanan yang jauh itu. Akan tetapi
meskipun Nabi dan para sahabatnya menempuh perjalanan itu, Ramadan atau puasa telah diwajibkan atas mereka. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk berbuka. Jadi Ramadan adalah bulan untuk beramal, bulan untuk beribadah. Berpuasa pada siangnya, menegakkan salat sunnah pada malam harinya. Nabi SAW sangat menyukai, sangat mencintai salat pada malam di bulan Ramadan. Maka ketika di zaman kepemimpinan Umar radhiyallahu an, Umar mengumpulkan orang-orang di belakang Ubay bin Ka'ab. Maksudnya adalah Umar mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan salat sunnah di malam hari yang sebagaimana kita kenal pada saat ini sebagai salat tarawih. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwasanya Ramadan adalah ladang untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyucikan diri. Begitu pula Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk menjaga lisan kita, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Qala Nabi SAW, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Maka cukuplah bagi seseorang dikatakan berdusta apabila ia mengatakan seluruh apa yang ia dengar. Qala Nabi SAW, "Idza ra'aitumur rajula qad utiya samtan wa zuhdan faqtaribu minhu fa innahu yulaqqanul hikmah." Apabila engkau menjumpai seseorang yang dia banyak diam dan dia zuhud, faqtaribu minhu, maka dekati orang tersebut. Fa innahu yulaqqanul hikmah, maka sesungguhnya orang tersebut mengajarimu hikmah. Qala ta'ala, yu'til hikmata man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan hikmah kepada siapa-siapa yang ia kehendaki. Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya orang tersebut diberi kebaikan yang begitu banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Hikmah, apa itu hikmah? Hikmah itu adalah ketika kita banyak diam dan sedikit berbicara. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kita menjadi orang yang dermawan, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling murah hati dalam memberikan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan dia lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun pada bulan Ramadan hatta yansalikha, sampai bulan Ramadan itu selesai. Faya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, dan Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan ketika Jibril mengajarkan Al-Qur'an tersebut, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan melebihi rihil mursalah, angin yang berhembus. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami dan jangan jadikan dunia di hati kami. Ud'u rabbakum.